Oke, Mak. Menjadi siap tiba dia ketinggian mas ratakan tanah bergelombang timbunlah tanah G-nya ketinggian mas G-nya turunin menjadi siap tiba di atas dasar iman dikit lagi turunin jangan lelah oke thank you kok mendem banget ya jangan lelah
nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saat ini saya mengajak jemaat yang hadir saat ini untuk kembali mengingat betapa besar penyertaan dan tuntunan Tuhan atas setiap langkah dan perbuatan yang kita ambil di dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri bahwa sampai saat ini Tuhan masih menuntun kita di tengah badai yang ada. Mari kita naikkan rasa syukur dan doa kita. Katakan syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu
ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan dapat nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dengarlah hukum Tuhan dari Yehezkiel pasal 18 ayat 21. Tetapi apabila orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saya percaya kita yang hadir saat ini ada yang datang dalam keadaan bingung, cemas, takut. Mungkin ada dari kita yang masih bergumul dengan jalan kehidupannya masing-masing. Tapi di luar semua pergumulan kita, saya mau ajak kita untuk kembali menyadari bahwa ada Yesus yang selalu membuka tangannya. Dan karena kasih-Nya, Ia ubah kita menjadi pribadi yang baru. Mari kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut,
berdiri. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu memulihkan kami Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu
karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dengan darahnya, Yesus menghapus dosa setiap yang percaya kepada Dia. Mari mensyukuri hidup baru yang Ia berikan. Kita angkat pujian, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini dari Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Kita membacanya secara responsoria. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?
Ayat 38 kita membacanya secara bersama-sama. Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dalam setiap perjalanan hidup kita, saya yakin Yesus selalu menuntun dan menyertai kita. Setiap pagi, setiap hari, kita dapat rasakan kebaikannya, berkatnya, anugerahnya. Untuk itu saat ini saya mengajak kita semua untuk nyatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Mari dengan penuh rasa syukur kita angkat pujian Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good.
goodness of God. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Minggu ke-12 setelah Trinitatis 7 September 2025. Nama minggu ini adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis atau Allah Tritunggal, dengan tema perbaiki tingkah langkah dan perbuatan. 2. Pemberkatan pernikahan. 1. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan Lois Raymond Silaban, putra dari Bapak Situa David P. Silaban, Ibu Roslina Boru Sinambela, Jemaat HKBP Depok 1, Wik Efesus. Dengan tunangannya Angela Tamaria Boru Lumban Tobing, putri dari Bapak Fajar Harun Lumban Tobing, Ibu Situa Teti Parida Boru Tapu Bolon, Jemaat HKBP Depok 1, Wik Jerusalem. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 September 2025 di HKBP Cilangkap Cipayung. 2. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan Immanuel Nunut Perdamaian Poltak Setiawan Hutapea, putra dari Bapak Insinyur Hasben P. Hutapea, Ibu Sondang Riana Boru Siagian, Jemaat HKBP Depok 1, Wik Getsemani. Dengan tunangannya Nindya Tamaya Boru Simorangkir, putri dari Bapak Situa Insinyur Sanggam M. Simorangkir, Ibu Reni Rismawati Boru Siahaan, Jemaat HKBP Depok 1, Wik Jerusalem. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September 2025 di HKBP Depok 1. 3. Malam nada dan puji-pujian. Pada hari ini, Minggu 7 September 2025, pukul 17 WIB, akan dilaksanakan malam nada dan puji-pujian Pesta Gotilon HKBP Depok 1, bertempat di Ronatama Compensation Hall, sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pra Pesta Gotilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Segenap jemaat diharapkan dapat turut berpartisipasi guna menyokong kegiatan dan pelayanan gereja kita. 4. Sumbangan eksternal pembangunan HKBP Depok 1. Panitia pembangunan HKBP Depok 1 telah menerima sumbangan dari Sintua Sinta Lucia Boru Simanung Kalit sebesar 3 juta dan dari Sintua Esther Hinawan Boru Manurung sebesar 1 juta melalui proposal Amang Pendeta E. Sihite. Panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya.
5. Laporan dana pembangunan minggu ini. Panitia pembangunan menerima totok ripe dan janji iman jemaat dalam minggu ini seperti yang ditampilkan pada layar multimedia. Panitia mengucapkan terima kasih sekaligus menghimbau bagi jemaat yang belum memberikan totok ripe maupun janji iman untuk pembangunan gereja kita agar dapat menyampaikan melalui Sintua Week pertangyangan atau melalui rekening panitia pembangunan dengan gotong royong segenap jemaat pembangunan gereja HKIP Depok 1 dapat kita wujudkan. 6. Pesan Sinode HKIP Distrik 28 Deboskap. Kepada yang terhormat seluruh jemaat atau Parhalado HKIP Distrik 28 Deboskap, Pendeta Resort pimpinan jemaat di tempat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang setia, menyertai memberkati gerejanya HKIP Distrik 28 Deboskap. Pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 4-5 September 2025, Sinode HKIP Distrik 28 Deboskap telah dilaksanakan dengan baik bertempat di HKIP Pontianak, Resort Pontianak. Sebelum Sinode telah terlebih dahulu dilaksanakan pembekalan pelayan penuh waktu tanggal 2 dan 3 September 2025 dan rapat pendeta distrik tanggal 3-4 September 2025. Khotbah pada ibadah pembukaan Sinode Distrik dilayankan oleh Pendeta Paulus Ajong, MTH, Ketua PGI Wilayah Kalimantan Barat atau Pendeta Gereja Kristen Evangelis atau GKE. Adapun Sinode Distrik ini berjalan di bawah terang tema berubahlah oleh pembaharuan budimu Roma 12 ayat 2 dan subtema peserta Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan dalam pengajaran iman sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKIP menjadi berkat bagi dunia. Sinode ini diikuti oleh 100 orang atau 92% dari 108 peserta yang terdiri dari pelayan perangkat distrik, Majelis Pekerja Sinode atau MPS, Majelis Pekerja Sinode Distrik atau MPSD, semua pendeta resort, utusan Sinode Godang dari setiap resort, utusan Sintua dari setiap resort, dan utusan jemaat dari setiap resort, serta utusan guru huria, utusan Bibel Pro, masing-masing satu orang dari distrik 28 Deboskap, ketua dan sekretaris Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD, ketua dan sekretaris Persekutuan Naposo Bulung Distrik atau PND, dan ketua dan anggota Badan Audit Distrik. Adapun yang menjadi keputusan Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap adalah sebagai berikut. 1. Menerima laporan pertanggungjawaban pelayan Parises, Kabit Koinonia, Kabit Marturia, Kabit Diakonia, Bendahara Distrik, dan Badan Audit Distrik. 2. Menetapkan rencana strategis atau Restra HKIP Distrik 28 Deboskap sebagai kelanjutan tahun pelayan transformasi 2025-2028. 3. Menerima program kerja dan anggaran tahun 2026 dengan tema orientasi pelayanan atau transformasi HKIP pengajaran iman. 4. Memilih anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik atau MPSD penggantian antar waktu atau PAW, yaitu Pendeta Soaluan Siregar STH, Pendeta Marudut Naibaho STH,
MM untuk wilayah 1 dan pendeta Andarlinto Lumban Tobing MTH untuk wilayah 2. 5. Menyetujui dan mendukung peresmian HGIP Distrik 34 yang tadinya dalam persiapan disebut dengan nama Kalimantan Barat diusulkan untuk ditetapkan Eporus menjadi HGIP Distrik 34 Katulistiwa. 6. Mendukung standarisasi HGIP dan meningkatkan pelayanan yang berdampak kepada kehadiran jemaat dalam ibadah minggu, ibadah pertangyangan, dan ibadah-ibadah lainnya. Oleh karena itu, seluruh peserta Sinode Distrik dengan semangat untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, berkomitmen untuk saling mendukung dan saling mendoakan dalam pelayanan pengajaran iman di tengah-tengah jemaat. Walaupun akhir-akhir ini gereja dan bangsa kita sedang menghadapi tantangan yang beragam, kita harus senantiasa berpengharapan mampu menghadapi dan melewatinya. Serta iman kita harus kokoh dalam firman Tuhan. Maka kami mengajak seluruh warga jemaat HGIP Distrik 28 Deboskap dapat turut serta mendoakan, mendukung, dan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan hal-hal yang telah diputuskan Sinode Distrik tersebut. Demi kemuliaan nama Yesus Sang Kepala Gereja dan menjadi sukacita bagi kita umatnya. Demikianlah kami sampaikan pesan dari Sinode HGIP Distrik 28 Deboskap ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat HGIP Distrik 28 Deboskap menjadi berkat bagi dunia. Pontianak, Jumat 5 September 2025. Teriring salam doa atas nama peserta Sinode HGIP Distrik 28 Deboskap Parises. Ditandatangani Pendeta Ridho Batubara STH MPDK. 7. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dilihat pada warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja atau melalui grup WA Week Pertangyangan. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Atas keselamatan yang Tuhan berikan, kita yakin bahwa setiap langkah dan perbuatan kita dibimbing oleh Dia. Mari angkat pujian tiap langkahku sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Dia. Langkahku diatur oleh Tuhan, nyatakan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hangkangnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hangkangnya. Hingga sekali nanti
damai sejahtera dan kasih setia Allah Bapa dan di nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom buat kita semuanya. Horas. Kalau nggak lupa aku, kunjunganku ke sini yang diundang untuk berkhotbah yang kedua kali. Ya, yang kedua kali. Mungkin dari antara kita ada yang mengenal saya. Ya. Barang baru stok lama, inilah orangnya, ya. Barang baru stok lama. Nama saya Japaris Nenggolan, kalau pendeta sudah otomatis, ya. Saya melayani di salah satu gereja yang begitu kokoh macam gereja Depok 1 ini, yaitu Huria Kristen Batak Protestan HKBP Depok Timur. Saya melayani di sana sebagai pendeta. Kalau saya sudah berkeluarga, istri saya Boru Hutagalung, anak saya cuma 3, cewek semuanya, sudah gede-gede, ya. Udah serba kerja, mereka puji Tuhan lah. Olang napai mon hela nama au. Mudah-mudahan dari Depok 1 ini ada calon mau helaku, ya, hela. Saya senang. Jadi saya pindah tugas dari Luak Pahai. Ada nggak so perpahai? Nah, kalau ada perpahai atau dari Toba Silamosik Borsea, ya pernah saya di sana, ya. Jadi kalau orang rumah istri tinggal di kampung, cuman saya hidup sebatang kara di Pulau Jawa, Nabelawon. Itulah perkenalan kita lah dulu. Jadi saya sudah 3 tahun di AKP Depok Timur. Puji Tuhan, mudah-mudahan tahun ini datang SK-ku yang baru, pindah tugas lagi ke Sumatera lah, ya. Sumatera, supaya jangan jauh dari istri. Kalau anak ada di Pulau Jawa ini 2. Jadi itulah perkenalan kita. Salam buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 18 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Berhubung ini firman Tuhan, khotbah kita sangat panjang. Marilah kita dengarkan dan saya baca dengan teliti supaya semuanya kita mengerti. Demikian isi firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka.
Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ayat 11. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bapak, saudara-saudaraku, kita sama-sama membaca. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian isi firman Tuhan. Memang kalau bahasa Indonesia, kalau aku agak-agak payah, marpasir-pasir. Maaflah Bapak Ibu, sesudah saya ditempatkan di kota yang Belawi ini, wah sangat luar biasa. Jadi kalau saya mau khotbah bahasa Indonesia, ampun dulu lah, ya ampun dulu. Kalaupun campur nanti bahasa Inggris, ya atau bahasa Jerman, kita maklumi aja, ya. Supaya kita semuanya semangat, ya, semangat. Siapa pernah jatuh? Sakitkah jatuh itu? Sakitkah yang jatuh itu ibu? Sakitkah yang jatuh itu anak? Sakit. Sakit. Tuhan murka. Bagi Tuhan tidak boleh main-main. Kenapa? Bangsa Israel telah jatuh ke pembuangan Babel, di mana mereka selama di pembuangan Babel, mereka lupa, mereka congkak sombong, mereka selalu dibalut dengan hal-hal duniawi, bahkan mereka ikut meninggalkan persekutuannya kepada Tuhan. Bahkan mereka berbalik menyembah berhala-berhala, melihat akan hal perilaku bangsa Yehuda, bangsa Israel. Tuhan hendak untuk mengeluarkan dan menyelamatkan bangsa pilihannya agar keluar dari pembuangan. Melihat akan hal ini dibukti nyatakan pembentukan untuk bangsa yang tertindas itu. Allah memanggil dan memakai, yaitu hambanya Nabi Yeremia. Yeremia sini. Siap. Coba pergi lu ke tukang priuk sono. Ini tanah liat ambil, pegang. Coba buat tanah liat itu menjadi priuk. Yeremia bukan bidangnya untuk membuat priuk dari tanah liat. Bagaimana dia membawa tanah liat yang di tangannya, yang diletakkan di atas gilingan, pencetakan untuk membuat priuk, tetap begitu saja tidak bisa. Melihat akan hal ini tukang priuk, karena tidak bidang si Yeremia, datang tukang priuk sesuka hatinya membuat tanah itu di atas gilingan yang berputar, dicetak dan sebagainya kehendaknya sendiri. Mau bagaimana itu priuknya, mau segitiga, segi empat, lonjong atau bulat, dia mampu. Demikianlah bangsa Israel, bangsa Yehuda. Tuhan ingin dan mau mengeluarkan bangsanya dari penindasan.
Karena bangsa Israel adalah salah satu bangsa yang dikasihi Tuhan. Ai ido asadidok disada Musa 12 ayat 2. Upasu-pasu ho asagabe pasu-pasu. Aku akan memberkati engkau dan kamu menjadi berkat. Saudara-saudariku, itulah khotbah kita. Bahwa kita ini adalah untuk menjadi berkat, tempat perlindungan, tempat ingatan hapeaan nih. Berkat daripada Tuhan. Iya. Nah, jauh sebelumnya itu diajaklah bangsa Israel itu supaya mau ngapa? Bertobat. Bertobat. Jora, ampun. Ya. Ampun. Ya, ampun. Jangan berbuat keonaran. Jangan membuat kejahilan. Jangan membuat pendustaan atau berbohong. Masih kuingat itu waktu saya SD. Ya, waktu SD. Saya enggak malu membongkar rahasia pembohongan saya. Karena orang tua saya ya selalu sayang sama anak-anaknya. Pak, Bapak, Ibu, saudaraku masih dengar pakai ini mikrofonnya? Masih? Sama aku agak kecil suaranya, itu aja. Nah. Asallah didengar kan? Nah. Ada apa nak? Neng manur buku Bapak, buku ai. Pimpi, oh iya anakku. Berapa itu? 300 perak. Kasih. Nah, berselang gak dilihat oleh si ibu, mamaku, inongku. Mak, beli buku mak. Dibilang boru manurung. Yang suaminya marga Nenggolan. Oh iya. Guru olahraga itu. Berapa dibilang rupanya bukumu anak? Buku apa itu? Pendidikan Moral Pancasila. PMP sama Pendidikan Moral Pancasila sama. Ya dikasih mamaku. Berapa ya rupanya itu? 100 perak do, Oma. Oh lihat. Itu saya ingat ya. Iya masih ingat. Jadi dulu saya SD sampai SMA di Batangkuis, di Tanjung Merawa. Karena kami tinggal di Simpang Penara. Ya, dari Simpang Penara, Lubuk Pakam itu ke Tanjung Merawa, itu masih naik polpo yang bertingkat. Ongkosnya itu 25 perak. Ya. 25 perak, masih saya ingat itu. Ya. Iya, masih saya ingat. Nah, oleh karena itu melihat dari situ, sama itulah halnya membodoh-bodohin. Dan kalian untuk anak-anakku, ya, khususnya untuk kategori remaja lah ya, remaja. Belajarlah dengan sungguh-sungguh ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Itu enak. Yang kedua, melihat daripada hal ini khotbah kita diajak supaya senantiasa hidup kita mau dibaharui, dipauli, dipadenkan marhiti hatani dibata. Itulah yang dikatakan sebagai memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Perbuatan. Nanti untuk anak-anakku, saudaraku, kaum muda pulang dari gereja ini, ya, andaikan ada tidak berbicara, tidak ngomong sama orang tuanya, apalagi sama mamanya. Pulang dari gereja ini, salam orang tuanya, cium tangannya. Mah, kata Tuhan melalui hambanya Pak Pendeta, maafkan mah, maafkan aku Pak. Itu ya. Jadi kita harus apa? Mau saling membaharui kehidupan kita. Ya, seperti nyanyian kita tadi yang ada bahasa Inggrisnya, kebaikan Tuhan, ya. Kebaikan Tuhan. Ya, yang menyatakan aku mencintai Tuhan
Oh, kasih setiamu tak pernah mengecewakanku. Sepanjang hari-hariku aku selalu dalam tanganmu. Itu tadi ada saya lihat, saya kutip dari nyanyian kita. Bahwa kasih Tuhan itu senantiasa membuat dan mengarahkan hidup kita. Supaya kita senantiasa apa? Terberkati. Ya. Maulah kita mengenal diri untuk apa? Bertobat, membaharui. Yaitu karakter kita. Cara ngomong, cara melangkah. Selama ini kamu itu inang, sombong, jangan lagi. Ya, kalau ada donga mudul doli, tok berapa? Jangan gitu kamu untuk cewek ya. Agak dibuat mental, jangan. Tiup tangan naik, hutur. Ya, salam. Jangan buat salam-salammu seperti yang dia ada di tempat ini. Apa itu? Bukan gitu salam-salam orang Batak. Enggak. Tiup tangan nih, hutur. Harus goyang semuanya. Coba praktekkan dulu. Coba praktekkan. Kiri kanan. Marsi jalangan maju hita. Coba kita coba. Salam-salam kiri kanannya. Coba salam. Ah gitu. Jangan asal gini. Apalagi ada dibuat apa lagi? Kain. Dibuat kain. Apa itu? Enggak ada itu ajaran orang Batak. Oh, ajaran orang Batak adalah pegang tangannya, tiup tangan naik, hutur di pos. Itu tandanya bahwa kita ini adalah rukun, harmonis. Nah, itulah bagian dari khotbah kita. Yang kedua, kita harus benar-benar mengikut Yesus. Kita harus mampu. Ya, harus mampu. Artinya, sapala nong tayuto Jesusi ta yuton magomos. Udah. Sapala nong tayuton. Mari kita ikutkan terus. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku, kita dihantar bahwa kasih Tuhan itu takkan pernah pudar. Atau sudah habis, tetap itu abadi. Ya. Di tahun 1800 itu terjadi, yaitu pembantaian satu keluarga namanya Noksen. Tahun 1800, Noksen adalah suku Garo dari Assam, daerah Assam, India, bagian timur. Yang dimana dia itu yang sudah berbalik menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Walaupun dia hidupnya, istri dan anaknya dibantai, dipenggal. Noksen, apakah kamu tetap mempercayai Yesus yang kamu percayai, yang dibawakan oleh para misionaris? Ini anakmu. Apakah kamu tetap untuk mengikuti atau berbalik? Mengikut Yesus keputusanku. Cut! Langsung dipenggal anaknya. Istrinya juga dipenggal. Bisa ditayangkan dulu bahasa Inggrisnya, nyanyiannya. I have decided to follow Jesus. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Amin. Amin. Mengikut Yesus harus keputusan pribadi kita. Tidak boleh tanggung Bapak dan Ibu, saudaraku, anak-anakku. Berkat dari tahun 1800 itu, negeri Assam menjadi banyak pengikut Kristus. Luar biasa. Luar biasa. Dia tak gentar. Searah dengan itu, khotbah kita menyatakan harus ada, yaitu pengikutan yang setia. Terkhusus untuk gereja-gereja. Gereja, maaf, bukan nggak butuh itu orang-orang pintar, sudah bergudang-gudang beribu orang-orang pintar intelektual. Tapi yang sekarang dibutuhkan oleh gereja melalui firman Tuhan adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Terlebih segenap untuk para pelayan majelis-majelis gereja, tanda kutip para pendeta, harus jujur. Harus jujur. Jangan mata duitan. Ya. Itu Tuhan tidak pakai itu orang. Seperti orang Chinese mengatakan, itu sangat melogekan. Itu sangat melogekan. Ya. Hancur itu orang. Ya. Itu tidak dapat berkat. Ya. Ya. Kita harus hati-hati. Itu adalah bagian untuk pertobatan. Harus kita jauhin, bahwa harus kita lakukan yang terbaik. Amin. Itu kehidupan kita. Saya yakin untuk saudaraku, apalagi kita tanda kutip orang Batak, di pasu-pasu Tuhan menguluta, na tinggal di kota Nabelewon, mati. Di pasu-pasu Tuhan diberkati, ya. Apalagi pada minggu-minggu yang lalu terjadi, ya, hal-hal yang tidak kita ingini, yang meliputi banyak duka, yang tidak setara, yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, yang sebagian salah ngomong, hongkang-hongkang dan sebagainya. Tuhan itu tidak pakai. Yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang selalu takut dan jujur kepada hadapannya. Amin. Saya yakin saudara-saudariku, bapak dan ibu yang saya cintai, hidupmu akan Tuhan berkati. Itu yang pasti. Mari kita buat yang terbaik. Mari kita buat, ya. Mari kita buat. Melalui yang terbaik itu adalah kita harus menjaga. Saudara-saudariku, bagaimana itu supaya datang berkat? Bagaimana supaya datang rezeki? Bagaimana supaya datang bantuan? Bagaimana itu supaya datang keselamatan dan Tuhan memberikan kesejahteraan untuk hidup kita? Jangan buang waktumu, saudara-saudariku, mengejar kupu-kupu. Jangan buang waktumu. Kenal kupu-kupu? Remaja Naposo, kenal itu kupu-kupu, lapu-lapu. Kupu-kupu, kenal. Jangan buang waktumu mengejar kupu-kupu, tapi tanamlah tanamanmu supaya kupu-kupu itu datang. Tanamlah tanamanmu supaya kupu-kupu itu datang. Bagusilah rumah tanggamu, pribadimu. Belajarlah supaya Tuhan memberikan berkatnya untuk kita semuanya. Amin. Itu kehidupan kita. Searah dengan itu juga kita harus melihat bahwa roda kehidupan ini berputar. Yaitu berputar. Selama banjir, ikan makan semut. Benar atau tidak? Kalau sudah datang air, banyak ikannya, makanannya ya semut dong, ya kan?
Mubang ma'aka, somut, semut. Datanglah ikan dari bawah, dibendut, dibodum. Nah, itu. Ada semut yang kecil, yang agak putih-putih, agak lumayan ini. Wah, 4 sehat 5 sempurna dibilang ikan, dibedut. Modul. Nah, itu. Ya toh? Tapi sesudah airnya surut, ikannya mati, yang makan siapa? Semut. Nah, ini. Berarti berputar. Artinya di atas langit masih ada langit. Jadi suatu yang gapoa manginang, nok beteng daun. Enggak. Bagi Tuhan tidak boleh main-main. Searah dengan itu Bapak dan Ibu saudaraku, marilah kita jadikan pencapaian sebagai motivasi untuk terus berkembang, bukan alasan untuk kita sombongkan, ya. Bukan untuk alasan kita sombongkan, akan tetapi kita harus tetap membuat yang terbaik di hadapan Tuhan selama kita hidup. Amin. Amin. Ngasabi? Hampir. Saya biasanya hanya di situ aja kok Bang, tapi sikit lagi lah ya. Nah, sikit lagi. Oleh karena itu kita dilihat bagaimana kehidupan kita ini agar senantiasa bisa ya selalu berlayar dengan baik. Ya, selalu berlayar dengan baik. Kapal itu kapal Tampumas. Siapa pernah kawanku pulang ke Sumatera naik kapal laut? Pernah? Nah, belum pernah. Kalau belum pernah, ya tunggulah kumpulin duitnya, ya supaya ada ongkos. Ya, ini kapal lautnya itu ada di atas air. Ya, dia nggak bisa tenggelam karena ada kesesuaian, keseimbangan. Tapi kapal laut ini bisa tenggelam. Kalau apa? Ada bocor. Masuklah air, tenggelamlah dia. Demikian juga kepribadian dan rumah tangga dan gereja kita. Kalau tidak sepadan antara suami dan istri, anak-anak pun semuanya akan berantakan. Demikian juga gereja. Demikian juga persekutuan. Semuanya kita diarahkan supaya reputasi yang ada kehidupan kita ini, kepribadian kita ini tetap jangan mau dipudarkan. Harus kokoh menjadi pengikut Kristus, penyembah Tuhan yang abadi. Penyembah Tuhan yang abadi. Dua hal kehidupan kita di tengah laut yang ada kapalnya. Bila pun kapal itu mau tenggelam, pertanyaannya, mana kita pilih? Tenggelam atau mau belajar berenang? Tetap belajar mau berenang. Itulah kerja. Itulah belajar. Itulah persahabatan. Marsaor doh denggan. Marsaor. Saya lihat tadi di warta gereja kita mau pesta gotilon. Ya. Pesta gotilon kita bulan Oktober. Kalau Depok Timur tanggal 9 pesta gotilon. Ya. Semuanya. Hampir semuanya. Semoga Tuhan di acara pesta gotilon ini semuanya kita memberikan dukungan sokongan yang terbaik. Baik tua, muda, yang cantik, yang kawanku antalgin, yang intalgin, tahu antalgin. Ama-ama natagiling. Intalgin, ina-ina, natagiling. Ya. Kalau dipoto ini, mantap ini. Kalau dicucikan lagi, cas. Ya. Lebih cas dia. Nah, oleh karena itu semangat kita dukung. Ya. Kita dukung.
membuat yang terbaik di hadapan Tuhan, supaya apa-apa yang diperbuat oleh pelayan Tuhan di gereja ini semakin terberkati. Amin. Itu Bapak dan Ibu, harus kita sokong itu. Di HKBP Depok Timur sudah, nanti pesta Gotilon ini saya nanti nyanyi di sana, enak. HKBP Depok Timur Ido Huriaku, ai di si dua tiki tardini, di si muse dua dohot malua, di si muse nang marhaso tanah. Amin. Itu terjemahkanlah HKBP Depok 1 di sidu wau tardidi baru Roma Ede di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maaf toho mada di sondak kontuan debata ma bohina tuang jala asima rohana mida. Tohomada itulah ketepatan saya mantan parende do. Tahun 86 saya sudah ada kaset. Ya, sudah ada kaset, nama trio saya Trio Semsip, Seminarium Sipoholon. Karena saya dari guru Huriakia menjadi pendeta. Nah, dari guru Huriakian jadi pendeta. Sekolah saya ngambil psikologi di Unila sampai S2-nya, ya, ngambil teologi pendeta lah, ya. Jadi saya pernah melayani di kampung pendeta kita, mantan dari sini, Sirait, ya, Jackson, ya, Isodo Boruku, apa, bagus. Jadi banyak kawan saya. Namaku Japar Sininggolan, kalau dilihat di YouTube selalu nyanyi atau di Facebook, ya. Kalau sekali saya tayang itu untuk khotbah terus ribuan yang menonton. Ribuan yang nonton. Iya. Saya tayang setiap hari Rabu dan Kamis. Ya, setiap hari Rabu dan Kamis. Ingatlah itu Bapak dan Ibu, jam 8 sudah tayang itu, manis, cair. Ya. Cair. Jadi jangan malas, buatlah media itu menjadi berkat. Jangan buat media itu menjadi kegaduhan. Ya, yang selama ini si mulut yang lantang, sekarang yang lantang apa? Jari tangan. Nah, itu hati-hati. Jadikanlah HP-mu itu menjadi berkat. Jujur Bapak dan Ibu, jujur. Dari live streaming saya mulai tahun 2000, satu gereja sudah terbangun dari Facebook saya. Iya, sudah terbangun satu gereja. Itu sepeser gak ada saya terima. Untuk gereja yang saya layani di Bonapasogit. Iya, kita buatlah itu. Kalau mau dengan bersahabat dengan saya, tunjukkan identitasmu, fotomu yang bagus, saya komen. Ya. Saya buat balasannya. Tapi kalau boneka senjata tajamnya kamu buat, saya blokir. Ya, itu. Saya blokir itu. Tapi kalau kamu lihat itu, kita lihat profil saya di media itu yang orang yang ganteng, botak, ya. Ah, itulah dia. Ya, itulah dia. Ya, ada gini, ada agenda macam lah, ya. Yang mari kita buat. Nama saya Japaris Ninggolan, sudah nampak? Sudah nampak. Ada harus melihat. Ya, ikutlah itu. Ya. Selalu saya, khotbah saya hari ini sudah tayang. Setiap hari Senin atau hari Selasa. Yang membacanya bukan ratusan, ribu. Makanya saya sering diundang gereja-gereja ke Jakarta sana untuk khotbah. Iya. Saya sering diundang oleh gereja-gereja yang ada di Jawa sana.
untuk berkhotbah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, marilah kita giatkan, kita dekatkan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berikan aplaus untuk Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk song leader tadi. Ada tadi si laki yang gendut. Margaritonang itu. Mantap Amang. Ya, bagus. Udah ada calonnya? Belum. Nomor HP ku minta dari si Johnny Sitorus sama si Marsaldo. Ya, nomor HP saya. Ya, tertera di sana. Lengkap. Ya. Siap sedia. Siapa yang berani ikut? Siapa yang tulus untuk mengikut Yesus, Tuhan akan berikan berkatnya untuk Bapak dan Ibu. Amin. Nah, oleh karena itu, mari kita ulangi dulu nyanyian kita, yaitu tentang aku mencintai Tuhan, kebaikan Tuhan, bahasa Inggris yang ada di acara kita tadi, yaitu bahasa Inggrisnya Goodness of God. Bahasa Inggrisku itu ya. Coba dulu kita ulangi. Ya, silakan dulu, silakan. Ayat 1, ayat 1. Coba mainkan. Bapak dan Ibu, saudaraku, supaya semangat kita yang tua semakin muda, ya, yang sudah opung-opung, tuwek-tuwek, panjang umur, semuanya kita berdiri. Lipat tanganmu saudara-saudariku, ikutkanlah doa kita untuk kita minta dari Tuhan. Berdoa kita. Ya Yahweh, inilah segenap jemaatmu, putra-putri orang Batak. Bagaikan bangsamu, bangsa Yehuda kami ini. Tuntun berikanlah, ajar bimbing hidup kami. Melihat dari peribadahan kami sore malam ini, kami tercurahkan berkat daripada kasih karuniamu. Terberkatilah jemaatmu yang baik ini. Ya Allah, Allah Abraham, Allah Musa dan Yakub, semuanya adalah kehendak-Mu yang merupakan otoritas-Mu perjalanan hidup dan langkah, mendengar dan melihat isi firman-Mu. Engkau menyuarakan, memakai yaitu hamba-Mu Yeremia supaya menyampaikan untuk bertobat seluruhnya bangsa, agar kami mampu memperbaiki moral, spiritual, langkah cara ngomong kami,
persekutuan kami, persaudaraan kami, agar senantiasa hidup kami ini terberkati. Berkatilah para orang tua murid, berkatilah para orang tua anak kami, berkati segenap kami orang-orang tua daripada anak-anak kami. Terberkatilah Tuhan, salurkanlah, bukalah saluran berkat-Mu untuk kehidupan kami. Saudaraku ini masih banyak yang duduk di sekolah, menuntut ilmu, menggali. Kiranya Tuhan ukirkan, berikan ilmu-ilmu, kemampuan dan skill, agar segenap putra-putri orang Batak, terkhusus jemaat-Mu yang kami layani, terberkati mereka. Jauhkan Tuhan dari segala yang kami tidak kehendaki, yang Tuhan tidak senangi dan kehendaki dari kami orang-orang yang suci ini di hadapan-Mu. Tolong bimbinglah anak-anak jemaat-Mu yang kami layani ini. Bila pun perekonomian mereka sulit, bila pun perilaku anak-anak orang tua kami ini kurang, sadarkan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berikan yang terbaik. Bila ada jemaat-Mu ini yang sudah sekali-kali, yang berpuluh-puluh dari pintu ke pintu mengetok, mencari lapangan kerjanya, supaya hidupnya dapat kerja. Yesus, berikan yang terbaik untuk anakku itu. Berikan yang terbaik untuk para putriku yang baik itu. Tuhan akan berikan jawabannya. Dari sekian kami lihat peribadahan kami, ada orang-orang tua yang sudah tua, yang sudah berumah tangga. Tuhan jamah. Yang kerja, orang-orang tua kami ini, saudara kami ini, baik itu sebagai mahasiswa, pelajar, yang di rumah, pedagang atau guru, dosen, para medis, dokter, bidan dan perawat, TNI dan Polri, yang kerja di instansi pemerintahan dan swasta, janda dan duda, anak yatim piatu, bahkan yang kerja sebagai supir atau gojek, atau tempel ban atau koperasi, ataupun apa-apa itu pekerjaan saudaraku ini. Berikan yang terbaik, jamah mereka. Lantunan musik yang begitu merdu, yang menyapai, mengiringi peribadahan kami, pertanda kebaikan-Mu Tuhan untuk kami, takkan pernah mengecewakan langkah hidup kami. 3 pendeta yang melayani di gereja ini, yang diikut sertakan para bapak dan ibu kami yang baik, yang mendampingi sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Kuatkan mereka, keselarasan. Ya Yesus, ibarat kami, saudara kami yang hidup tinggal di rimba, ibarat itulah kami yang tinggal di perkotaan ini. Datanglah Engkau ya Yesus, yaitu melalui Roh-Mu yang kudus, agar kehadiran-Mu di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah rumah tangga beserta kedua orang tua dan anak-anaknya, dan khusus di gereja-Mu ini, agar seberkas kasih senyum manis-Mu menjadi sebuah permata yang indah kami perbuat. Kami yakin bahwa dosa kami semuanya Tuhan akan hapuskan. Bagi-Mulah kami sampaikan Tuhan, para pelayan-pelayan yang satu malam satu ibadah ini, dari pagi, siang, sore, malam,
remaja ataupun untuk anak-anak sekolah minggu. Terberkatilah seluruhnya. Dari awal sampai akhir kami akan bukti nyatakan bahwa kasih-Mu Tuhan kami akan terima hari ini sampai selama-lamanya. Terkhusus di hari esok kami akan berkecukupan Engkau buat. Pulangkanlah kami dalam balutan kasih sayang-Mu, agar kami senantiasa dapat menikmati bahwa Engkaulah jalan keselamatan kami. Dalam anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita duduk kembali. Mari kita sambut pujian kita diteruskan oleh song leader. Kudi dong, sodok. Bersyukur atas firman yang telah kita dengar. Mari dengan bersuka cita kita angkat pujian Jangan Lelah sambil mengumpulkan persembahan terbaik untuk Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi sinar dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
kita mau nyatakan kebaikan kita nyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakanlah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakanlah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Salud. Oh, usado. Oh, itu.